Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Eka Pratama dari jurusan Teknik Elektro di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan praktikum rangkaian listrik unit 4 tentang rangkaian arus bolak-balik. Saya akan membacakan materinya. Ini materinya untuk unit 4 rangkaian arus bolak-balik. Ada dasar teorinya. Yang pertama, ada sudut fase, tegangan, dan arus. Pada sistem arus searah atau AS, tidak dikenal adanya perbedaan sudut fase antara arus dan tegangan. Tetapi pada sistem arus bolak-balik atau ABB, arus dan tegangan mempunyai sudut fase terhadap suatu referensi serta perbedaan fase atau sudut fase. Dalam banyak kasus perhitungan tegangan sumber dianggap mempunyai sudut fase sama dengan 0 derajat dan menjadi referensi sudut fase. Namun demikian, dalam diagram vektor ataupun perhitungan, ada kalanya perlu disebutkan fasor mana yang menjadi titik referensi. Ini contoh gambarnya. Dan yang kedua ada hukum Kirchhoff pada sistem ABB atau arus bolak-balik. Hukum Kirchhoff tetap berlaku juga pada sistem ABB. Yang perlu diperhatikan adalah penjumlahan dari komponen-komponen arus atau tegangan harus memperhatikan sudut fase dari masing-masing komponen-komponen tersebut. Ini contoh rangkaiannya, ada rangkaian RLC seri dan RLC secara paralel. Dan untuk rumusnya seperti ini ya. Sekarang kita langsung masuk ke simulasinya. Dalam simulasi unit 4 ini terdiri dari 5 percobaan. Yang pertama, percobaan pertama terdiri dari 3. Saya buka dulu prosedur percobaannya. Untuk yang pertama, ada karakteristik arus dan tegangan ABB pada tegangan dan komponen RLC. Nah, ini dia gambarnya. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Kita langsung saja simulasikan. Sekarang kita susun dulu supaya terlihat rapi. Untuk pemasangan ampermeter atau voltmeter jangan sampai terbalik plusnya karena bisa menghasilkan nilai minus. Sebelum saya rangkai, saya menjelaskan dulu satu persatu. Yang pertama ada sumber AC, yang dimana berfungsi untuk memberikan sumber kepada resistor, voltmeter maupun ampermeter. Yang kedua ada voltmeter, yaitu berfungsi sebagai melihat hasil volt. Yang ketiga ada ampermeter, yaitu berfungsi sebagai memperlihat hasil arus. Keempat ada resistor, yaitu berfungsi sebagai menghambat tegangan. Dan ada induktor. Dan ini ada osiloskop yang berfungsi untuk menampilkan gambar gelombang. Langsung saja kita rangkai.
kurang lebih seperti ini ya. Sekarang kita sambungkan osiloskopnya. Untuk penyambungan osiloskop ini jangan sampai salah. Kalau salah maka dia tidak akan menghasilkan gelombang. Ya, kurang lebih seperti ini. Saya akan perbesar. Sekarang sebelum menjalankan simulasinya, kita ubah dulu semua modenya. Untuk voltmeter dan ampernya kita ubah ke AC, karena ini percobaan arus bolak-balik atau AC. Ya, kalau sudah, kita masukkan angka sumbernya. Untuk sumbernya sebesar 4,24 volt dan frekuensinya sebesar 50 Hz. Untuk resistornya sama dengan 1 kilo ohm dan induktornya sebesar 2,5 H ya, mili-H maksudnya. Sekarang kita jalankan. Ya, untuk percobaan pertama yang bagian A, voltmeternya sebesar 4,23 volt dan ampere sebesar 4,23 mA. Ini untuk hasil konstannya. Dalam simulasi ini emang ada sedikit penaikan dan penurunan angka, tapi itu tidak masalah. Sekarang kita coba tampilkan grafiknya. Kita stop dulu, kemudian klik kanan, add grafik. Kita taruh di sini, kemudian kita setting dulu untuk grafiknya. Di sini sebesar 10 volt maksimumnya, untuk minimumnya min 10 dan waktunya sebesar 10 milisecond. Kita perbesar dulu gambarnya supaya jelas. Nah, gelombangnya seperti ini. Untuk menghentikan gelombangnya tinggal diklik kanan saja, grafik, auto pause. Kemudian kita stop, run lagi. Nah, kurang lebih seperti ini gambar gelombangnya. Dan untuk percobaan berikutnya tetap sama, jadi saya tidak akan menjelaskan lagi cara kerjanya. Sekarang kita lanjut ke percobaan 1B. Kita stop dulu, kita hapus. Untuk rangkaian ini kita pindahkan saja. Sekarang kita masuk ke percobaan 1 yang B. Masih sama ya, dengan hanya saja rangkaiannya berbeda. Kita langsung praktekkan saja. Untuk komponennya tetap sama, jadi saya akan mengcopy paste saja gambar dari sini, rangkaian dari sini. Hanya saja yang diganti hanyalah induktornya. Sekarang kita ganti menjadi kapasitor. Saya perbesar dulu gambarnya. Bentar. Saya gambar dulu sedikit. Nah. Untuk rangkaian percobaan 1B ini hampir sama, cuman hanya beda di induktor. Untuk percobaan 1A tadi kan menggunakan induktor, sekarang percobaan 1B-nya menggunakan kapasitor. Untuk ketentuan angkanya masih sama, dan untuk kapasitor sebesar 1 mikrofarad. Sekarang kita akan jalankan. Ya, untuk hasil stabilnya voltnya tetap ya 4,23 volt dan ampere sebesar 1,21 mA. Sekarang kita akan jalankan gelombangnya. Kita stop dulu.
grafik. Kita setting dulu seperti biasa. Kemudian kita jalankan. Nah, untuk pause-nya tinggal kita auto pause saja, kita stop, kita run lagi. Nah, seperti ini bentuk gelombangnya. Di sini ada 2 gelombang ya, karena osiloskop menerima jika ada kapasitor, sedangkan kalau pakai induktor itu hanya ada 1 gelombang saja. Sekarang kita lanjut ke percobaan 1C. Sama seperti ini rangkaiannya, cuman kita tambahkan komponennya dengan induktor. Kita tambahkan induktor. Maaf kalau rangkaiannya emang agak acak-acakan, untuk mempersingkat waktu aja. Kita langsung saja ya. Untuk induktornya seperti tadi, ketentuan angkanya sebesar 2,5 mili. Kalau sudah, kita run. Dan ya, untuk hasilnya voltnya sebesar 4,23 volt, itu angka stabilnya, dan ampere sebesar 1,21 miliampere. Sekarang kita akan jalankan gelombangnya. Seperti biasa, kita tambahkan grafik. Untuk settingan masih tetap sama. Kita jalankan. Nah, ini tetap 2 gelombang karena masih menyambung di kapasitor. Kita pause dulu, stop, play lagi. Nah, kira-kira seperti ini gambar gelombangnya untuk percobaan yang 1C. Nah, untuk percobaan 1 sudah selesai semuanya. Sekarang kita masuk ke percobaan kedua. Untuk percobaan kedua ini saya akan tunjukkan. Nah, percobaan kedua ini yaitu karakteristik arus dan tegangan arus bolak-balik pada beban atau impedansi. Nah, ini adalah contoh gambar rangkaiannya. Sekarang kita rangkai saja. Dan rangkaiannya kebetulan hampir sama ya seperti tadi. Cuma bedanya dia tidak memakai tegangan, karena dia hanya mengukur arus saja. Jadi kita tinggal hapus saja. Voltnya atau voltmeternya. Seperti ini kira-kira. Untuk ketentuannya masih sama ya. Untuk sumber AC-nya sebesar 4,24 volt per 50 Hz. Untuk resistornya sama dengan 1 kilo ohm. Untuk induktor sebesar 2,5 mAh dan kapasitornya sebesar 1 mikrofarad. Sekarang kita run
Dan ya, untuk hasilnya tetap sama ya seperti percobaan 1. Untuk ampere atau arusnya sama dengan 1,21 mA. Ini angka stabilnya. Sekarang kita akan jalankan grafiknya. Untuk settingannya masih tetap sama seperti biasa. Untuk settingan grafik ini sebenarnya tidak berpengaruh ya, hanya menyesuaikan saja supaya lebih enak dilihat. Ya, sekarang kita jalankan. Nah, di sini terdapat 2 gelombang ya, karena masih disambung dengan kapasitor. Sekarang kita pause dulu untuk mendapatkan gelombang yang nah, ini adalah gelombang untuk percobaan yang kedua tentang beban pada dipedansi. Sekarang kita masuk ke percobaan ketiga. Untuk percobaan 3 ini rangkainya agak sulit, jadi kita rangkai ulang saja, berbeda dengan rangkaian-rangkaian yang sebelumnya. Untuk sumber masih tetap memakai AC. Oh iya, saya belum menunjukkan gambarnya. Nah, percobaan ketiga itu hukum Kirchhoff untuk arus. Di sini kita hanya akan mencari arusnya saja. Contoh rangkainya seperti ini. Sekarang kita langsung simulasikan saja. Di sini menggunakan 4 ampere meter ya. Kalau sudah, tinggal kita susun saja. Untuk memutar komponen-komponen ini tinggal kalian pencet Ctrl R saja supaya lebih mudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita rangkai. Kurang lebih seperti ini. Sekarang kita tambahkan osiloskop karena percobaan ini membutuhkan osiloskop ya. Sekarang kita sambungkan seperti biasa. Ikuti saja apa yang saya lakukan sekarang. Kalau sudah, kita tentukan dulu angka-angkanya. Seperti biasa, untuk angkanya ini sebesar 4,24 per 50 Hz. Untuk resistornya sebesar 1 kilo ohm, induktornya sebesar 2,5 mH. Dan untuk kapasitornya sebesar 1. Jangan lupa kita ubah dulu ke AC. Sekarang kita jalankan ya. Untuk hasilnya kira-kira segini ya. Saya tidak tahu untuk angka stabilnya berapa, tapi
kisaran segini ya untuk ampere meter yang pertama, ampere meter kedua, ampere meter ketiga, dan ampere meter keempat. Demikian simulasi untuk praktikum rangkaian listrik unit 4 tentang rangkaian arus bolak-balik. Jika ada yang salah dari rangkaian atau kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.